Oke. Bikin dia sadar lagi sampai dirawat terus sembuh. Ya, aku dapat berapa? 500. 1 juta. Dari BPJS. Mungkin 30.000 rupiah. Allahu Akbar. Jadi gaji di sana itu sekitar 80 juta, guys. Gila itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Ini sangat menarik sekali ya, guys ya, bagaimana gaji dokter Indonesia dan Malaysia ini yang membuat semua orang ataupun semua yang menonton ini akan terdiam ketika tahu kenyataan yang ada, ya, fakta dari berita ini. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Menurut Habib, aku tuh dikasih berapa per pasien dari BPJS itu? Tebak aja. kalau menurut aku ya Per pasien. minim. Nih, pasien datang kecelakaan. Wah, aku harus infus, aku harus jahit, aku harus Oke. bikin dia sadar lagi sampai dirawat terus sembuh. Ya, aku dapat berapa? 500. 1 juta. Dari BPJS. Mungkin 30.000 rupiah. Allahu Akbar. Masa ya bener 30 rupiah sih, guys? 30.000 rupiah. Gila. Gimana dokter Malaysia ini? Ya kan? Senyum-senyum dia. Tapi dokter Indonesia menangis. Allah. 30.000. Dan banyak yang jarang yang ngomongin. Coba ya gini loh, si BPJS emang ngasihnya ke rumah sakit ya, rumah sakit yang baginya ke dokter. Tapi kan ke rumah sakitnya pun sekian ratus, ya kan itu buat obat, buat lab, buat ronsen, buat perawat, dokternya. Nih. iya. 30.000, gila. Jadi aku doa, ya Allah ya Tuhanku, izinkan aku ketemu banyak orang tidak di rumah sakit. Jadi izinkan Engkau memberi aku rezeki di luar rumah sakit. Jadi, Kuliah kedokteran habis ratusan juta sampai miliaran. Gila. Tapi ujung-ujungnya dokter internship cuma digaji 3 juta. Miris sih. Masa gaji dokter internship kalah sama gaji Nah, pegawai iya MBG? toh. Jujur jadi dokter di negara yang sakit, lama-lama dokternya juga ikutan sakit sih. Sakit, Dan yang paling bener. nyakitin, di tengah semua tekanan itu, kabar dokter internship meninggal dunia terus bermunculan. Sudah ada 4 dokter internship meninggal sepanjang Allah. tahun ini. Setiap kali berita itu muncul, publik mungkin hanya melihat headline singkat, tapi di baliknya ada manusia yang sudah berjuang sangat panjang Bener. untuk bisa menjadi dokter. Kebayang nggak kalian perasaan orang tua almarhum dokter Mita? Capek-capek nyekolahin anak di kedokteran yang biayanya nggak sedikit, bertahun-tahun menemani perjuangan anaknya belajar siang malam, bangga saat akhirnya anaknya lulus jadi dokter, berharap suatu hari anaknya bisa sukses, membantu banyak orang, hidup lebih baik, tapi ujung-ujungnya malah kehilangan anaknya sendiri di tengah perjuangan itu. Sedih Allah. banget gak sih? Harapan orang tua punya anak dokter yang seharusnya menyelamatkan nyawa orang lain, malah anaknya sendiri yang gak terselamatkan karena kelelahan, tekanan, dan jam kerja yang berlebihan. Dan yang bikin hati makin berat, banyak dokter muda sebenarnya juga sedang berusaha bertahan diam-diam. Fisik capek, mental capek, kurang tidur, tekanan kerja tinggi, tapi tetap dituntut harus kuat setiap hari karena yang mereka hadapi Gila adalah sih. nyawa manusia. Di masa internship ini, mereka tetap menangani pasien, ikut jaga malam, menghadapi kondisi gawat darurat, belajar mengambil keputusan medis, dan bekerja dalam tekanan tinggi. Banyak juga yang Gila. ditempatkan jauh dari rumah, hidup sendiri, merantau di kota baru, sambil tetap dituntut kuat setiap hari. Yang sekarang jadi Allah. sorotan, insentif dokter internship disebut hanya sekitar 3,1 juta per bulan. Dan nominal itu hampir nggak berubah dari bertahun-tahun yang lalu. Padahal Berapa itu ya? Kalau ringgit tuh berapa? Sekitar nggak sampai 1.000 ringgit loh, guys. Dokter, guys. Gila, sekarang kan kurusnya 4.000 tuh. Berarti sekitar 700 atau 800-an. Enggak, ding. Iya, sekitar itulah, guys. Coba ya kita hitung dulu ya, guys, biar kita tidak ini ya. Kalau 750 dikali 4.000. Iya, benar 750 ringgit, guys. Dokter loh, gila. Dengan penuh tekanan tinggi seperti itu, ini sakit nih, negeri ini sakit, guys. Pejabat-pejabatnya ini sudah sangat-sangat serakah gitu loh. Allah, dokter loh, kok sekolahnya mahal loh. Allah.
Perjuangan untuk sampai di titik ini nggak main-main. Kurang lebih 6 tahun kuliah kedokteran, Bener. termasuk masa koas yang terkenal sangat menguras tenaga dan Bener. mental. Begadang hampir tiap hari, jaga malam, tekanan akademik, ujian terus-menerus, dimarahi senior, Gila. tuntutan harus selalu sigap, sampai kehilangan waktu bersama keluarga dan kehidupan pribadi. Iya. Ada orang tua yang rela jual aset demi biaya kuliah Bener. anaknya di kedokteran. Ada yang bertahan lewat beasiswa sambil memaksa dirinya tetap kuat di tengah tekanan. Semua dibayar dengan waktu, tenaga, stres, darah, keringat, dan air mata. Yang Bener bikin makin banget. miris, nominal 3 jutaan itu masih dipotong ini itu. Ada BPJS ketenaga Oh, kerjaan, ada biaya admin dipotong. rekening, BPJS kesehatan mandiri. Tapi aneh ya, di Malaysia itu gaji pokok ada tunjangannya, ada asuransi dan lain sebagainya, semuanya ada gitu. Berarti ini gaji pokoknya itu masih dipotong, guys. Gila. Miris banget ini. Transport penempatan, uang makan saat jaga, sampai biaya Allah. kos kalau ditempatkan jauh dari rumah. Sementara biaya hidup terus naik tiap tahun. Bener. Ironisnya, masyarakat sering menganggap semua dokter pasti kaya dan Bener. hidupnya enak. Padahal di fase internship, banyak dokter muda yang bahkan masih harus minta bantuan orang tua, menghitung uang makan Allah. harian, dan bertahan dengan kondisi fisik maupun mental yang semakin terkuras. Padahal tanggung jawab Gila. mereka bukan hal kecil. Mereka ada di IGD, ruang rawat, Bener. puskesmas, menghadapi pasien setiap hari, belajar menyelamatkan nyawa, sambil berusaha menjaga dirinya sendiri agar tidak tumbang. Dan ketika ada dokter muda yang akhirnya gugur di tengah perjuangan, itu seharusnya bukan sekadar angka statistik. Ini soal sistem yang mesti segera dibenahi. Bener. Mau berapa banyak lagi sih dokter yang jadi korban? Mau Allah. sampai kapan kita kayak gini? Iya. Karena di balik satu jas putih ada anak seseorang, ada kebanggaan keluarga, Bener. ada mimpi panjang yang dibangun bertahun-tahun. Betul. Ada manusia yang juga bisa lelah, sakit, dan hancur. Ini bukan soal ingin hidup mewah. Ini soal sistem yang seharusnya bisa lebih menghargai tenaga kesehatan yang menjaga masyarakat setiap hari. Karena Bener sih, harus menghargai gitu. Aduh. Gimana ya guys ya, miris banget gitu. Kayak gimana gitu loh guys ya. Logikanya tuh di mana gitu loh. Di negara-negara lain seorang dokter itu sudah ya terjamin gitu. Bahkan ketika sekolah saja, kalau di Malaysia katanya itu digaji gitu. Sedangkan di Indonesia kita sekolah jual aset lah ya kan. Pokoknya pontang-panting lah, kerja siang malam juga ya kan, untuk istilahnya bisa sekolah dokter. Tapi ketika jadi nggak di ini sama negara gitu. kalau negara terus menuntut dokter untuk kuat tanpa memberi perlindungan dan penghargaan yang layak, Bener. lama-lama bukan cuma negaranya yang sakit, dokternya juga ikut sakit. Ya, dokter juga, namanya dokter itu manusia juga. Dia punya Bener. kebutuhan juga, dan akhirnya suka kadang-kadang agak nekat. Ada yang begitu. Jadi ini memang hal-hal banyak yang dunia kedokteran ini kan banyak yang tertutup ya. Jadi Oke. masyarakat nggak ngerti Bener. di dalamnya bagaimana. Harus dibongkar sih, biar orang masyarakat tuh tahu gitu. Bahwasannya untuk dokter-dokter yang baru itu pasti sangat berat gitu untuk latihannya, untuk prakteknya gitu loh. Ini yang Kesehariannya. terjadi seperti itu. Contoh juga dulu saya pernah ya, waktu saya jadi direktur rumah sakit itu saya coba menghitung sebenarnya berapa sih biaya hidup seorang dokter umum yang fresh graduate. Tempo hari saya hitung-hitung itu seorang dokter umum baru lulus itu butuh biaya hidup 8 juta per bulan. Gila. Berapa, Om? 8 juta ini. Itu sebentar ya. 10 tahun lalu kah? 2015. 10 tahun lalu lah kira-kira. Wah. 11 tahun lalu ya. Iya. 2015. 8 juta butuh. Termasuk untuk ini ya, ikut seminar itu kan bayar semua, ada Oke, gratis. oke. Tapi saya lihat rata-rata dokter itu dibayar sekitar 4 sampai 5 juta. Oke. Berarti mereka untuk ikut seminar harus nabung dulu ya kan. Oh, gimana nih guys? Gimana ini? Hatiku gak sampai gitu guys. Nah, bagaimana coba dia untuk bertahan hidup? Jadi bukan hanya untuk sekolah, Benar. tapi untuk bertahan hidupnya juga. Kan dia butuh tempat tinggal, dia butuh makan, minum, dia butuh juga sekali-sekali rekreasi, gitu loh. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, jadi saya waktu itu kan saya melihat juga ternyata ini di lapangan dokter umum itu hanya dibayar 4 juta, 5 juta. Nggak bisa nih, harus naikkan jadi 8 juta. Oh itu. Waktu itu saya lakukan itu. Jadi ini yang kadang-kadang semua orang tidak diperhitungkan gitu loh. Jadi Iya, kalau ini 8 yang juta kadang-kadang udah oke pemerintah lah. juga harus memperhatikan masalah Tapi ini. minimal Jadi 15 lah. itu dia makanya ya karena dokter sendiri susah gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang nyari-nyari pendapatan tambahan dengan berdekatan sama brand-brand obat. Bisa misalnya. jadi begitu. Gaji jadi dokter umum tuh antara 5 juta sampai 10 juta kalau Tuh, beruntung. Nah kalau faktanya, beruntung. mau tahu nggak kalau di broadcast tuh Itu gaji gaji kalau tanpa praktek ya.
Enggak, itu Tanpa dibuka praktek mandiri? Enggak buka praktek. Oke. Rata-rata enggak berani kalau buka praktek mandiri soalnya izinnya susah. Itu kalau beruntung gaji dokter umum harus lulus. Nah, ini teman-teman harus tahu nih, di dokter umum tuh ada yang namanya dokter jaga ganti sama, kalau lu kan belum sampai situ ya. Iya. Jadi ada yang namanya dokter jaga ganti. Jadi setelah dia lulus, dia ada dokter, ada klinik nih mau dokter jaga ganti. Lu percaya gak? Dokter tuh buat uang duduk aja cuma dibayar gocap 50.000 Per apa? per hari. Ya Kalau jaga Allah. ganti? Ya? Kalau jaga ganti? Iya, jadi ditawarkan di broadcast siapa yang mau gantiin di klinik apa tuh 50.000, kadang 75.000. Gila. Ini UMR mana nih? Nggak ada. Nggak UMR ada. tuh nggak berlaku buat dokter. Berapa sih gaji dokter? Jadi UMR itu nggak berlaku sama dokter. Gila guys, sesemiris itu ya nasib dokter kita di Indonesia ini. Fresh graduate di Indonesia. Ah. Yuk kita bahas. Hai, kembali lagi bersamaku Dokter Intan. Dokter Intan. Sebenarnya kalau Oke, misalkan Dok. dibilang ya, terlihatnya memang dokter di Indonesia atau nakes di Indonesia itu kurang dihargai sama pemerintahnya sendiri. Bener. No offense, tapi memang itu kenyataannya. Bahwasannya kami para fresh graduate itu dapat gaji yang super duper kecil, bahkan lebih kecil dari orang-orang atau jurusan-jurusan lain. Jurusan lain. Padahal kami bekerja di fasilitas Benar. kesehatan itu taruhannya dengan nyawa diri kami sendiri dan juga nyawa orang lain yang kami tangani. Kita asumsikan bahwa fresh graduate dokter itu lulus dari kuliah, ujian UPMPPD, terus langsung bekerja. Sebagai seorang dokter di Indonesia, kita tuh terikat kontrak lah istilahnya ya sama pemerintah, namanya internship. Nah, jadi internship itu gampangnya adalah kita magang tapi di rumah sakit yang sudah dipilihkan sama pemerintah. Nah, sebenarnya kita itu dapat bantuan hidup, tapi kita nggak bisa nyebut itu sebagai gaji ya guys. Sebagai seorang iship, kita selalu didoktrin bahwa internship itu adalah masa kita belajar, bukan bekerja. Lagi-lagi tentang belajar. Jadi sudah sepatutnya sebagai seseorang yang belajar tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi sebagai dokter internship, kita kan sudah dikatakan sebagai seorang dokter, tapi dokter lulusan baru atau fresh graduate. Baru Jadi selesai. ketika kita ditempatkan di suatu rumah sakit, kita akan diberikan dana darurat atau dana bantuan hidup sebesar Rp3.100.000. Tapi kalau misalkan kita ditempatkan di daerah 3T atau tertinggal, terpencil dan terluar, itu kita bisa mendapatkan bantuan hidup sebesar 2 kali lipat dari anggota 6 internship juta yang lah. berada di kota satelit. Jadi itulah sedikit gambaran seberapa banyak sih kira-kira uang yang akan kita dapat sebagai fresh graduate di Indonesia. Terus sebagai dokter umum atau dokter baru di Indonesia, harus nggak sih kita internship? Wajib banget. Karena kenapa? Kalau misalkan kita nggak internship, artinya kita nggak akan dapat STR atau surat tanda registrasi seumur hidup kita, or lifetime registration number. Kalau misalnya kita nggak punya STR, otomatis kita nggak bisa berpraktik dimanapun. Entah itu di rumah sakit, di klinik pribadi kita. Gitu. Tapi tenang aja, karena hal itu nggak akan berlangsung lama. Itu cuman berlangsung selama 1 tahun. Kesimpulannya, kalau misalkan kalian cuma jadi dokter umum, kalian nggak akan makmur kecuali kalian punya klinik sendiri. Tapi kalau misalkan kalian punya vision dan juga pemikiran dan juga mimpi yang besar, boleh banget setelah jadi dokter internship, kalian settle down selama 2 tahun bekerja, mencari ilmu dulu, cari modal dulu buat kalian pendidikan dokter spesialis. Itu akan lebih menguntungkan buat kalian sendiri. Semoga suatu saat nanti semua sistem yang tata laksana kerja di Indonesia tentang kesehatan semoga semakin membaik sehingga kita para nakes-nakes juga semakin makmur hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Segitu jawaban dari aku. Sampai menjadi sejawat teman-teman semuanya. Bye. I'm working in private hospital. I work with government for about 15 years. Oh, 15 tahun. Hi, I'm a pediatrician, consultant pediatrician. So is that always your dream to be a doctor? Of course, maybe it's primary school or kindy even. I think it was like 15, 16 years back. My basic pay was just about 2,500. Wow, startingnya 2.500. Ini jauh banget ya. Kayaknya 2 kali lipatnya gitu, sekitar 10 jutaan ya kan. 2.500 itu sekitar 4.000 ya, 4.000. 4.000, 10 juta lah startingnya mereka istilahnya segitu guys. Kita mulainya 2-3 jutaan ya gitu. And plus the allowances, 4.000. I will get around 4,000. So what was the salary like in the government and now? Yeah, it's a high jump. So I guess 4 times 4 from kali my lipat. government salary to private sector. Oh. So how much do you make now About 60-70k per month? Jadi setelah jadi dokter 15 tahun itu gajinya sekitar 60k. When you are a consultant in government, maybe you Gila. get about the 16 most will sampai be 20 ribu. 60
to 20K. So what's your Gila advice guys. for people in the medical sector? Berarti kalau 20 kali 4 lah gitu loh guys ya. Jadi gaji di sana itu sekitar 80 juta guys. Gila itu kalau ini ya kerajaan gitu ya. Students now that Okay. struggling. My advice, you have to survive the training, Bertahan. especially Ya. because, of course, any work there's always stress in Yeah. any work. So it doesn't Betul. it doesn't just in a medical field that you have the stress, but I think like every job Yeah, you have every the same job, stress. yep. Okay, just you have to know how to survive Mhm. when you were intern. After that, it'll get easier. Betul. When I had my training, I had my child along the way, so I don't spend much time with my son. Mhm. That's why you just have to get through the day, especially during on calls. We have to be in the hospital for 35 to 40 hours straight without sleep. Without So sleep. just Oh my have to God. survive. Jadi memang perjuangan dokter itu bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain pun seperti itu gitu loh. Kita tuh harus bertahan dan harus berjuang terus gitu kan. Tapi ya itu ketika kerajaan ataupun istilahnya pemerintah memperhatikan dokter, oke, enak gitu. Gajinya bisa segitu. Tapi guys, di tempat kita nggak diperhatikan banget gitu loh. Ada sih gaji bantuannya itu ada, tapi segitu-gitu aja. Nggak apa ya? Nggak masuk lah kepada istilahnya keseharian mereka yang bekerja pontang-panting dan taruhannya nyawa gitu ya. Emangnya dokter di Pineng lebih bagus dari dokter di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Jadi kita sering minta feedback ke pasien-pasien Indonesia yang berobat ke Pineng. Apa aja sih yang bikin mereka lebih nyaman berobat ke Pineng? Dan apa menurut mereka dokter di Pineng lebih bagus? Nah, Iya. tahu nggak jawabannya? Rata-rata mereka bilang kayak gini. Kalau dokter di Indonesia itu secara ilmu medis banyak yang bagus-bagus juga kok. Malah nggak kalah sama dokter-dokter di Pineng. Tapi yang bikin mereka senang berobat di Pineng adalah mereka ngerasa dokter-dokter di Pineng ini lebih komunikatif dan sangat detail Iya penjelasannya. Nggak buru-buru kalau konsultasi, to the point dengan kondisi pasien yang sejelas-jelasnya. Apalagi dokter-dokter di Pineng itu bisa bahasa Melayu. Jadi orang-orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris tetap bisa komunikasi. Nah, itu jawaban dari mereka sendiri loh ya. Ternyata cara berkomunikasi itu yang bikin mereka nyaman berobat di Pineng. Dan akhirnya kita paham kalau buat pasien-pasien yang sedang sakit dan khawatir tentang hidupnya, justru komunikasi dan penjelasan Betul. tentang bagaimana kondisi mereka yang sebenarnya adalah hal yang paling dicari. Dan satu lagi, harus diakui alat-alat di Pineng banyak juga yang lebih Iya baru sih dan lebih alatnya, canggih guys. juga. Lebih Jadi buat baru, lebih teman-teman yang mau canggih. berobat ke Pineng tapi belum tahu dokter dan rumah sakit mana yang cocok untuk kebutuhannya, nanti tim Medijoy bisa rekomendasiin beberapa yang cocok dan nanti teman-teman yang mutusin. Tenang aja, nggak ada biaya jasa ke Medijoy kok. Aha. Apalagi kalau daftar lewat Medijoy, teman-teman bisa dapat fasilitas antar jemput bandara dan nginep di hotel bintang 4 gratis. Nah, buat kamu yang mau mantap. tanya-tanya dulu, konsul dulu ke Medijoy, bisa WA aja langsung ke nomor ini. Tenang. Alright guys, ya itulah tadi ya guys ya, video yang membuat kita itu terperanjat gitu, shock banget. Ternyata jauh banget ya. Gaji dokter Indonesia dan Malaysia ini memang bagaikan planet dan langit. Sudahlah, langit dan bumi, planet bumi maksudnya guys. Mau ngomong apa saya ini ya guys ya, sampai istilahnya kayak berpikir tuh kok jauh banget gitu ya, jomplang banget gitu ya kan. Kenapa kok jomplang banget ya? Karena bedanya pemerintah itu memperhatikan bagaimana kesehatan yang ada di Malaysia, sedangkan di Indonesia ya tahu sendiri kualitas kesehatannya kayak apa, kan seperti itu loh guys ya. Nah, oke. Menurut teman-teman gimana nih guys ya? Coba kita baca komen sedikit di sini. Tidur aja Indonesia, asik jaga gaji orang. Indonesia ideologi komunis 70%. Gaji TNI dan polisi wajib di atas rata-rata. Militari dan keamanan pemerintah adalah penting. Keamanan rakyat tidak perlu. Aduh. Kenapa ramai warga Indonesia suka berobat di hospital Malaysia? Mungkin dokter di hospital Indonesia tak cukup cekap dan berkesan untuk merawat pesakit di Indonesia. Sangat-sangat zalim pemerintahan Indonesia. Nah, itu betul. Sangat-sangat zalim katanya. Na'udzubillahi min dalik. Ya kan? Ya Allah, sampai kayak gini gitu loh guys. Ya Allah, kenapa Indonesia sering membandingkan katanya dengan Malaysia? Karena gini guys, kita tuh sama ya. Tapi ya kenapa kok pemerintah kita tuh kayak gitu?
sangat-sangat jauh berbeda dengan pemerintah yang ada di Malaysia gitu loh. Dan itu apa namanya ya, kemaslahatan rakyatnya itu lebih maslahat di Malaysia daripada di Indonesia. Padahal lebih kaya Indonesia. Nah itu makanya kadang iri gitu ngelihat teman-teman kita yang kerja di Malaysia, oh jadi kayak gitu ya gitu kan. Gitu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.